Halo teman-teman boys, saya mau bercerita tentang singkong ini ya teman-teman. Karena ini adalah makanan pokok kami ketika kami itu belum mengalami masa yang lebih baik dari sekarang. Jadi ini adalah makanan pokok yang setiap rumah miliki. Karena memang beras itu mahal sekali, nggak semua orang bisa makan dari nasi putih teman-teman. Singkong ini dikupas seperti ini ya, dikupas terus dijemur. Nanti kalau sudah kering akan dicuci dan direndam. Setelah itu dijemur lagi baru dibuat menjadi tepung. Kalau di kampung ditutu ya teman-teman. Jadi zaman dulu juga nggak ada yang namanya diselep biar menjadi tepung. Nah, tapi singkong ini kalau misalnya tidak langsung dibuat nasi kering, digogein gitu teman-teman, ini akan dimakan kutu. Kutunya itu akan membuat singkong-singkong kering ini menjadi bubuk ya, menjadi menjadi tepung gitu. Jadi nggak enak dimakan lagi teman-teman. Makanya sangat beruntung sekali untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang sudah bisa makan nasi putih, di setiap rumah udah ada nasi putih ya, dari beras putih. Nah, itu bersyukur gitu loh. Kalau zaman saya kecil untuk makan seperti itu, saya harus nunggu rasulan atau lebaran teman-teman untuk bisa makan nasi putih itu. Karena apa? Kalau di hari-hari biasa itu kita nggak akan ada makanan seperti itu. Karena memang desa kami itu sangat tandus ya, sangat-sangat tandus, dan apa yang ditanam waktu itu belum bisa menghasilkan dengan baik ya, panen dengan baik kayak gitu loh. Nah, itu yang membuat kami yang tinggal di sini di tengah hutan ini merasa sangat kesulitan. Jadi teman-teman kalau berasal dari kota, dari keluarga yang beruntung ya, yang ekonominya bagus, desa yang menghasilkan dengan baik, bersyukurlah. Karena apa? Karena itu akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Karena hal itu akan memacu kita untuk bisa keluar dari yang namanya garis kemiskinan. Nah, kalau dulu ya teman-teman, saya itu untuk makan gitu ya pakai tempe aja mesti berjuang banget. Orang itu paling banter yaitu makan pakai sambal bawang. Nah, kalau mau makan jangan lombok itu sayur tempe sama cabe itu ya nunggu tadi lebaran ataupun rasulan seperti video yang sebelumnya yang saya pernah upload. Menunggu sampai ada syukuran seperti itu. Nah, makanya kalau sekarang di setiap rumah di desa kami ini sudah ada nasi putih setiap rumahnya. Kami sangat bersyukur sekali, tapi kami tidak melupakan bahwa ini adalah makanan pokok kami waktu kami masih kecil teman-teman. Dan makanan ini mengingatkan kami kembali bahwa dari mana kami berasal. Ini akan mengingatkan hal-hal yang pernah kami perjuangkan di masa lalu ya teman-teman. Nah, ini nih mbaknya nih lagi ngupas singkong nih teman-teman. Halo Mbak Nita. Mbak Nita nih lagi panen ya Mbak. Gimana Mbak Nita hasilnya? Lumayan ya? Lumayan. Sekarang udah bisa dijual ya Mbak Nita ya kalau singkong ya. Iya. Udah bisa menghasilkan uang. Nah, ini lumayan teman-teman. Jadi singkong ini nanti ada yang beli kayak gitu ya. Bisa dijual. Kalau zaman dulu makanan ini disimpan untuk diri kita sendiri, untuk kami sampai nanti masa kita akan menemui masa panen ke depannya. Jadi singkong ini akan disimpan, makanya akan ditumbuk, dijadikan tepung, dan kalau di sini tuh dimasak dijadiin goge biar nggak cepet rusak makanan itu teman-teman. Dan makanan itu akan awet karena apa? Sudah dikeringkan gogeknya tadi. Nah, itu akan disimpan di musim penghujan untuk kita persiapan persediaan makanan. Dan itu persediaan makanan setiap kami yang ada di desa ini teman-teman. Jadi memang kalau dulu itu kalau udah mau masuk musim penghujan ya, kita itu ya namanya apa ya, masa-masa yang sangat
kering ya, walaupun turun hujan. Karena apa? Panen itu masih akan jauh kayak gitu. Musim penghujannya juga masih lama kayak gitu kan. Nah, itulah makanya di musim seperti ini kita harus mempersiapkan pangan kita, teman-teman. Saya bercerita ini kisah nyata dari desa kami, orang-orang yang tinggal di kampung ya. Makanya kami sangat bersyukur bisa keluar dari situasi itu ya saat ini ya, walaupun memang kami masih tetap berjuang untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih layak lagi. Seperti ini nih teman-teman singkongnya. Jadi kita perlu bersyukur, menikmati rezeki yang baik ya, dengan nikmat yang sudah kita terima, biar hal itu mengingatkan kembali kepada diri kita masing-masing ya, untuk kembali bersyukur bahwa semua hal yang baik itu sudah kita nikmatin. Jangan ada dusta nikmat yang kita dustakan ya teman-teman. Kalau saya sangat bersyukur karena apa? Karena dari makan yang seperti ini loh teman-teman, nggak ada lauk, cuman sambal bawang, cuman cabai sama bawang diulek kayak gitu ya, untuk temen makan ini. Dan ini bertahun-tahun berlangsung teman-teman. Dan saking kita itu nggak memiliki makanan yang layak ya kala itu ya, puluhan tahun yang lalu. Dan kalau udah makan satu potong tempe aja udah sangat itu membuat kita itu nikmat sekali. Oke teman-teman, inilah kisah di balik semua yang pernah saya lewati. Inilah asal usul dimana saya tetap menghargai kampung, tetap menghargai di mana saya berasal, tetap menghargai makanan dulu. Saya nggak sembunyikan. Inilah saya dengan makanan yang pernah saya nikmati ketika saya masih kecil sampai saya sekolah SMA ya waktu itu. Ini adalah makanan pokok yang kami nikmati teman-teman, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih Mbak Nita. Bye-bye.